Ni hao Bang Yoman, it's me Jessica. Kali ini aku bakal ajak kalian jalan-jalan bareng aku ke Xinjiang. FYI, aku dapat kesempatan berharga banget dari kampus aku kali ini untuk bisa ikutin trip Xinjiang gratis. Buat yang belum terlalu familiar, Xinjiang itu salah satu daerah otonomi di bagian barat Laut Tiongkok dan juga merupakan wilayah administratif terbesar di Tiongkok. Secara resminya biasa itu disebut dengan daerah otonomi Uyghur Xinjiang. Luas areanya tuh hampir 1/6 dari total luas wilayah daratan Tiongkok, guys. Bisa bayangin gak sih? Penasaran Xinjiang itu gimana? Tonton terus video ini sampai akhir. Siap-siap ya, karena di video ini aku bakalan ajak kalian ngelilingin tempat-tempat keren di Xinjiang dan cobain makanan khasnya sampai ngerasain sendiri suasana kehidupan di sini. Let's go. Ini adalah我的舍友，好美的。这个是我们酒店，哇，这个酒店真的是好豪华，好豪华，真的，耶！他们也在这个酒店啊，不是外国人可能。我们现在准备吃饭去了，好看看，明天就玩更多，今天专门就休息一下。这是我们的工作证，我也有。来吧，这个酒店真的太好了，这时候我真的很爱人大。吃饭啦，拜拜。Nggak sabar banget makan. Sebagai anak kos yang udah sering makan di kantin, lihat kayak ginian seafood-seafoodan itu apalagi fresh guys. Kalian bisa bayangin nggak sih? Aku jujur kaget di Xinjiang kok bisa ada seafood padahal kering banget. Ada yang bisa nebak nggak kenapa? Jujur nggak expect kalau hotel kita itu ternyata sebagus ini di Ulum Muji, dan ini semua itu disponsori oleh pemerintah Xinjiang. Bener-bener guys, aku makan udah kalah banget. Apalagi udangnya tuh bener-bener besar-besar dan gendut-gendut. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi, kok bisa sih di Xinjiang itu ada seafood yang sangat fresh? Itu lagi-lagi ada pada teknologi canggih China. Jadi China itu berhasil menciptakan air laut buatan dengan memanfaatkan air tanah yang secara alami itu memang punya kadar garam yang tinggi. Selain itu, China itu juga berhasil mengembangkan sistem kontrol suhu berbasis listrik yang bisa menjaga suhu kolam tetap stabil bahkan di suhu gurun yang sangat ekstrim. Keren banget gak sih guys? 我们准备去夜市了。Sekarang kita lagi OTW ke daerah Grand Bazaar. Ini beneran rame banget guys. Padahal kalau misalnya kalian penasaran, ini tuh udah jam 10-an lebih, hampir setengah 11. Tapi masih banyak banget yang buka. Bulu asli guys, mahal makanya 300-an, 400-an. 我们到了，然后感觉他们不怎么讲普通话，对他们确实不讲普通话，就感觉是应该是什么族维什么维吾尔维吾尔语什么维吾尔语是吧？应该是。然后他们在这儿，这个是已经10点，北京时间10点半，但是在这里就还这么热闹，大家都还在外面。哎，你也想进？我不敢去。北京的话10点半，然后在这里呢，这里算是8点半的，因为其实北京跟乌鲁木齐是有时差的，但是为了好管理，就是中国就把时间就统一起来。Oke guys, jadi aku baru sampai di hotelnya. Tadi kita sempat pulangnya cepet karena besok kita juga bakalan ke Grand Bazaar lagi sama sekolah. Jadi kita nggak jalan lama-lama karena ini udah jam 12 lebih
17 waktu Beijing, tapi di sana masih rame banget. Di sana kehidupan malamnya itu bakal malam banget karena kata guru-guru, kata laoshi itu mereka tuh memang hype-hypenya tuh dari mulai jam 4-an ke atas. Kenapa? Karena siang-siangnya itu mataharinya panas banget. Jadi mereka jam 4 ke atas itu kan udah mulai agak dingin-dingin gitu. Mereka jadi mulai baru kayak bener-bener kehidupan gitu. Dan di sini kehidupannya agak nggak kayak Beijing kan pagi ya jam 7 jam 6 gitu makanan-makanan kayak udah ada beberapa yang buka buat sarapan-sarapan. Sedangkan kalau di Xinjiang di Urumqi ini kadang itu jam 9 jam 10 tuh bahkan belum ada yang buka. Karena mereka memang agak siangan gitu mulai beraktivitasnya. Dan sekarang kita udah di hotel. Ini hotel aku bagus banget. Jadi sekarang sampai di sini dulu guys vlog hari ini. Semoga kalian suka dan besok aku mungkin ada besok rencananya kita mau ke museum, begitu juga mau ke Grand Bazaar dan ke beberapa tempat lainnya. See you on the next day. Bye bye. 早上好呀，朋友们。Sekarang aku lagi mau sarapan untuk mengisi tenagaku sebelum beraktivitas hari ini, karena hari ini plannya itu lumayan banyak banget. Kita bakal keliling di daerah Urumqi ini, dan bener-bener selama trip ini, lebih tepatnya di hotel ini, aku tuh bener-bener puas-puasin banget makannya guys. Bener-bener gak mau rugi, aku nambah itu banyak dan ngambilnya tuh macem-macem. Setelah makan, kita langsung diajakin ke Xinjiang Mukamo Art Troupe buat lihat pertunjukan musiknya. Nah, sebenarnya Mukamo Art Troupe ini guys adalah tempat latihan sekaligus nama dari sebuah kelompok seni yang khusus untuk menampilkan seni musik tradisional Uyghur, terutama yang berkaitan dengan The 12 Mukam. Nah, dan Mukam Art Troupe sendiri sebenarnya udah terkenal banget di seluruh dunia persenian sejak didirikan pada tahun 1989. Mereka ini nggak cuma tampil di Xinjiang, tapi juga udah keliling dunia mulai dari Inggris, Jerman, Jepang, dan banyak negara lainnya. Dan sekarang yang lagi mereka tampilin ini adalah salah satu bagian dari The 12 Mukam. Jadi sebenarnya The 12 Mukam itu apa sih? 12 Mukam adalah musik tradisional Uyghur yang berasal dari Xinjiang dan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah, musik ini sendiri terdiri dari 12 rangkaian karya mukam, contohnya ada rak, cabiat, sega, dan lain-lainnya. Satu rangkaian mukam itu bisa berisi 20-30 lagu dan durasinya itu sekitar 2 jam. Jadi kalau misalnya kalian mau dengar semua 12-12-nya, siap-siap duduk mandi selama 24 jam. Hai guys, sekarang aku udah sampai di hotel. Tadi kita habis makan siang, terus udah dari museum, dan ini aku beli, tada, ini adalah yogurt, bukan yogurt, ini yogurt strawberry, tapi ini merek Balet ini adalah kayak merek minuman yang terkenal banget di Xinjiang. Kalau ke Xinjiang kayak harus beli ini, dan aku cobain yang strawberry yogurtnya dia yang juga paling Tuijian juga katanya. Dan ini enak banget. Ini cuma satu, ini tuh congpe ya guys, congpe. Kalau misalnya di Beijing kayaknya ini udah termasuk tape sih, tapi ini congpe cuma 16 kuai, terus tadi dapat diskon jadi 14 kuai, murah banget dan ini enak. Enak parah. Ya, strawberry-nya banyak banget, masih terasa kayak buah-buahnya, terus kayak bener-bener fresh alami. Di sini aku mau ganti baju, habis gitu kita istirahat dulu karena ini masih jam 2.18 dan kita bakal kumpul lagi jam 3.50, jadi tungguin. Bye bye. Dan akhirnya kita kembali lagi ke Xinjiang Guoqi Dabaja. Karena ini juga udah lumayan sore, jadi di sini bener-bener rame banget. Udah gitu suasananya bener-bener hidup banget guys, karena di sepanjang jalan kalian bakal dengerin banyak banget suara alunan musik. Dan makanan-makanan khasnya itu bener-bener banyak banget yang enak dan pastinya murah. Nah, selain murah harganya, mereka tuh juga murah senyum guys. Contohnya Pak Polisi ini, baik banget mau diajak foto. Dan pas kalian ke Xinjiang, jangan kaget kalau setiap hari kalian bakal ketemu sama si roti nang ini, karena memang roti ini merupakan salah satu makanan
utama di Xinjiang. Percaya nggak, selama trip ini aku tuh bener-bener setiap hari dikasih makan roti ini sampai enek banget, tapi pas balik Beijing malah kangen. 今天这儿已经7点多了，但是天还这么亮。我也刚吃了冰淇淋，吃了美了。Masih jam 7 guys, sudah jam 7 lebih 7 tapi kayak masih terang banget. Next kita diajakin makan. Akhirnya setelah jalan lama-lama kita akhirnya sampai di salah satu restoran di Grand Bazaar yang terkenal banget, dan kita di sini disajiin banyak banget kuliner khas Xinjiang. Dan salah satu yang menarik buat aku sendiri itu adalah minuman kawase ini, yang awalnya aku kira bir tapi ternyata adalah minuman hasil fermentasi dari gandum, biji-bijian, dan campuran bahan alami lainnya. Kalau kalian mau tahu tuh rasanya tuh kayak asem, manis, ya jujur aku kurang suka ya karena rasanya agak mirip bir karena memang ada kandungan alkoholnya yang sedikit banget, tapi di sini dianggap minuman non alkohol. Dan ya seperti biasa guys, ini teman-teman aku pada habis makan ikutan nari semua, karena di Xinjiang ini nari itu bukan sekedar cuman hobi guys, tapi bener-bener udah jadi budaya hidup. Dari kecil anak-anak itu udah diajari nari sama orang tua mereka. Di taman, di pasar, di berbagai sudut kota Xinjiang kalian pasti bakal lihat semua orang itu nari. Justru kata warga lokal, kalau misalnya kalian orang asli Xinjiang dan kalian nggak bisa nari, itu malah bakal malu-maluin banget. Jadi bagi kalian yang berencana untuk visit Xinjiang, apalagi solo trip, asal kalian bisa nari itu udah jadi poin plus banget guys untuk kalian cepat berbaur dengan orang lokal. Dan ini karena cuaca tidak mendukung ya guys, lagi hujan di luar, jadi kita sekarang mau balik cepet. Jadi thank you buat yang udah nonton vlog hari ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye kawan-kawan. Sampai ketemu di episode Kuja City.